Yesus, baik. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena dengan panah kami menjadi percaya. Bukan dengan pedang kami yang beri kami kemenangan. Oleh karena hadirat-Mu yang beri kami kemenangan. Kekuatan pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom,
Saya berharap bahwa kita semua diberkati Tuhan dan sehat dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Terhilang di dalam Rumah Tuhan. Di dalam ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas, Tuhan banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan, baik ketika ia bersama dengan murid-muridnya atau kepada ahli Taurat, orang Farisi, dan juga orang-orang banyak yang mendengarkan Yesus saat ia berbicara. Di dalam Lukas 15 ayat 31 dan 32 saya akan bacakan. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ayat yang baru saja kita baca ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang, yaitu seorang bapa yang mempunyai dua anak, yang sulung dan yang bungsu. Tentang yang bungsu, kita semua tentu sudah tahu kisahnya. Lalu bagaimana dengan si sulung? Anak yang sulung jauh berbeda dari anak yang bungsu, adiknya. Dia seorang yang rajin bekerja. Buktinya ketika adiknya kembali, dia sedang berada di ladang. Dia juga setia mendampingi dan melayani bapaknya selama bertahun-tahun. Dia seorang yang taat dan tidak pernah memboroskan harta ayahnya seperti apa yang dilakukan oleh adiknya. Ini adalah kriteria anak yang sangat didambakan oleh semua orang tua. Namun apa yang kelihatan baik dari luar, itu bukanlah suatu jaminan. Ketika adiknya sadar dan kembali ke rumah bapa, maka bapa menyambutnya dengan tangan terbuka, bahkan memakaikan segala yang terbaik, lalu membuatkan dia pesta yang meriah. Sang kakak yang mendengar hal ini tentu seharusnya dia ikut bersuka cita karena adiknya telah kembali. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia justru marah dan protes atas perlakuan bapaknya. Secara logika, apa yang dikatakannya memang benar, bahwa adiknya telah melakukan dosa besar dan tidak pantas diperlakukan istimewa. Dia merasa lebih baik dan lebih layak, lebih pantas diperlakukan atas semua itu, karena dia telah setia bertahun-tahun melayani bapaknya dengan baik. Dia selalu bersama-sama dengan bapaknya. Namun sayang saudara, dia tidak menjaga hatinya. Bukankah banyak orang Kristen yang bersikap seperti ini? Merasa bangga karena sudah puluhan tahun ikut Tuhan, sudah tahu banyak firman, bahkan ikut melayani, dan juga banyak berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi dia tidak menjaga hatinya. Dia merasa karena selalu berada di rumah Tuhan, maka dia sudah benar dan lebih baik dari orang lain, sehingga dia merasa tidak perlu untuk diperbaiki dan untuk memperbaiki diri lagi. Saudara, jangan sampai kita merasa aman karena kita sudah menjadi orang percaya, rajin ke gereja, dan punya aktivitas rohani yang banyak. Tetapi kita melupakan yang terpenting, yaitu hati. Itu sebabnya banyak orang yang mudah kecewa, cepat tersinggung, sakit hati, dan tidak senang melihat orang lain dipakai Tuhan lebih daripada dia. Saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kita melihat dalam diri kita masing-masing. Jika hal-hal ini masih ada dalam diri kita, maka kita termasuk orang yang terhilang di dalam rumah Tuhan. Kita perlu bertobat dari setiap hal-hal buruk yang masih ada di dalam diri kita. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 berbunyi, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati adalah sumber kehidupan. Jika hati tidak diperbaharui, maka kehidupan akan bermasalah. Karena pikiran, perkataan, dan tindakan kita ditentukan oleh hati. Oleh sebab itu, saudara, mari kita minta
kepada Tuhan untuk terus memperbaharui hati kita. Jangan sampai kita kehilangan apa yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita terus memperbarui hati kita sehingga kita menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar pada hari ini. Firman yang telah memperingatkan kepada kami untuk satu hal yang terpenting yang harus kami waspadai dan harus kami jaga, yaitu hati kami. Jangan membiarkan kami merasa sombong dan merasa bangga atas apa yang sudah kami lakukan bagi Engkau, Tuhan. Tapi biarlah kami selalu mau berjaga-jaga dan waspada terhadap hati kami, sehingga kami boleh kami menjadi orang yang penuh kerendahan hati. Biarlah kami minta kepada Tuhan untuk selalu memperbaharui hati kami, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.